Saya ucapkan selamat tahun baru buat ibu-ibu yang very special yang hadir pada hari ini. Dan saya hari ini datang tidak sendiri tapi dengan teman saya, ini teman Tempo dulu. Kalau ada masakan Tempo dulu, ini ada teman Tempo dulu. Kami berteman sudah 40 tahunan sejak kuliah. Jadi kami itu senasib seperjuangan, anak kos. Bukan asli Surabaya tentunya ya, saya Mojo Agung, desa kecil yang agung gitu ya, namanya Mojo Agung. Dan teman saya ini Maria dari Malang. Malang dulu terkenal ya, perempuannya cantik-cantik. Nanti lihat Maria ini cantik sekali. Dan kami tidak sejak kuliahnya beda. Saya di WM, Maria di ITS. Dan lama nggak ketemu. Dan di situ kita ketemu kemarin dulu ya. Ketemu setelah sekian tahun nggak ketemu. Terus bagaimana kami kalau ketemu teman lama itu kan merasakan bahwa kayaknya kita pada saat itu gitu ya, 40 tahun yang lalu, jadi senang gitu ya. Jadi tingkahnya, ceritanya tuh kayak bocah gitu ya, waktu masih gadis dulu. Dan kita bilang waktu gadis, waktu kuliah, kita tuh senang-senang aja, happy-happy di kos-kosan, pergi sana hahaha hehe kuliah, hanya mencapai nilai yang bagus supaya nggak dimarahin orang tua yang sudah mengirim kami sekolah di Surabaya gitu ya, berusaha untuk tidak mengecewakan orang tua. Dan tidak punya pikiran yang masa depan kita nanti kayak apa gitu ya, dan menikahnya nanti bagaimana, hidup pernikahan, berkeluarga, pekerjaan kita. Never know di saat itu. Yang kita hadapin adalah hahaha hehe aja gitu ya, bersenang-senang. Dan waktu ketemu itu saya sangat amazed akan karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Yang saya senang kita ada di dalam Tuhan, iman yang percaya kepada Yesus. Itu yang membuat saya sangat senang, karena kalau dengar teman yang jauh dari Tuhan mengalami hidup yang kacau balau itu ikut sedih ya. Dan kesaksiannya saya minta Maria untuk bersaksi untuk temanya tahun ini di gereja ini melekat kepada Tuhan ya. Dan ya, bagaimana kehidupannya yang melekat kepada Tuhan. Silakan Maria. Beri tepuk tangan dong Maria. Shalom, puji Tuhan, selamat pagi buat semua ibu-ibu di sini. Saya nggak pernah naik mimbar sih ya, jujurnya gemeter. Karena saya adalah biasanya orang yang di belakang mimbar yang selalu person to person aja biasanya kalau pelayanan gitu. Jadi seperti yang diceritakan kemarin lusa kita ketemu, kemudian setiap hari ketemu sampai ini ketiga kali ketemu dan semuanya menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ringkas ceritanya saja bahwa saya ini bersama dengan Melian ini udah lama persekutuan naik becak ke persekutuannya Kak Yer waktu itu. Jadi di Darmo ya, Jalan Raya Darmo. Kemudian kita menikah masing-masing udah nggak tahu, kayak hilang gitu aja. Jadi ketemunya lagi waktu cucu saya sekolah di Benikasi. Ketemu sekejap saja tapi nggak ada kontak berikutnya ya, baru kemarin lusa itu. Jadi setelah itu kami berbincang-bincang, berhahaha itu tadi menceritakan masa lalu. Kemudian kita saring sharing di sini saya akan membagikan bahwa kasih Tuhan tuh luar biasa. Saya ini mesti mewek nek wis menceritakan kebaikan Tuhan tuh mewek, bukan mewek pada masalahnya, tidak. Tetapi pada pertolongan Tuhannya yang luar biasa. Jadi saya ceritakan ringkasnya saja pernikahan kami. Saya menikah dengan teman satu skripsi gitu ya. Ceritanya kulino mungkin ya, kulino dengan teman satu skripsi. Dan kami menikah juga enjoy aja, baik-baik aja.
Waktu menikah dia belum mengenal Kristus ya, ke gerejanya itu mungkin kalau Natal aja. Nah di situ kan saya udah biasa ikut persekutuan dengan dengan Pak Arifin ya, jadi dibawa oleh Pak Arifin, saya di persekutuannya di Kemah Pujian di sana, di Bintang Diponggok, kemudian ikut di Gosgate. Kemudian mulai dari situ menikah juga belum, maksudnya suami belum mengikut Kristus. Kemudian setelah itu karena kegiatan saya banyak ikut, kalau Jumat itu persekutuan doa di Bintang Diponggok. Lama-kelamaan dia ikut dan di situ hatinya mulai terpanggil untuk mengikut Kristus ya. Kemudian kita bersama-sama, jadi saya mengikuti suami mana yang gereja yang dia pilih. Jadi istri kan mengikut suami, yang penting dia kan di dalam Tuhan kan gitu, enggak pandang gerejanya kan gitu. Akhirnya setelah kami menikah juga happy-happy aja semuanya dengan perlindungan yang kita buat disiplin yang luar biasa sebetulnya. Jadi kita terjun juga di pelayanan, beli tanah, sebidang tanah di sebelah rumah khusus untuk persekutuan. Meskipun kita belum ngerti firman Tuhan tapi selalu undang hamba-hamba Tuhan untuk sharing di sana gitu. Selain itu kami juga memulai pelayanan di pinggir kali, stren kali di sana. Dekat rumah itu ada di sana, Jagir itu kan mulai digusur-gusur, terus tinggal yang di Beratang itu ada dari ujungnya Nginden sampai Pompa itu masih ada. Dan itu kami mendirikan persekutuan di situ. Sebetulnya bukan mendirikan untuk mereka ya. Istilahnya saya ada rumah di sana yang kosong. Kalau Sabtu itu kan karena kita bergeraknya di kontraktor, jadi setiap Sabtu itu kumpul semua itu mandor-mandor untuk di situ di briefing dan kemudian juga bayar untuk proyeknya totalan di situ. Sebelumnya kita adakan persekutuan meskipun mereka bukan seiman, tapi karena pemiliknya itu ya kita bawakan firman Tuhan. Tapi mulai di situ kemudian banyak tetangga-tetangganya situ ikut menjaring jiwa lah istilahnya gitu. Kelihatannya happy-happy aja. Semua juga saya tata dengan baik ya, rumah tangga ini saya utamakan juga ngurus rumah tangga dengan baik. Anak saya pegang sendiri ya. Pekerjaan juga saya berdua dengan suami. Bahkan di rumah itu saya bangun rumah yang di Nginden di depannya gereja Betani itu. Sampai ada ruang doanya yang enggak bisa berdiri tuh, yang nyundul cuma duduk aja itu. Jadi di situ kita bangun 2 tempat itu, yang satu untuk kita sekeluarga, yang satu untuk orang luar yang mungkin mau doa di situ. Jadi saya rasa penjagaan yang luar biasa di dalam keluarga. Tapi kok ya kebobolan gitu loh, istilahnya kita ada rumah yang untuk doa, ada lagi yang rumah untuk menampung orang lain. Jadi menampung orang lain yang mungkin membutuhkan pertolongan atau apa. Satu kali ada seorang perempuan yang baru mengikut Kristus gitu ya. Perempuan yang baru mengikut Kristus ini kemudian ya kami ajak untuk pelayanan bersama-sama. Lah kok akhirnya lah kok nyantol. Nah, ya pertama saya stres karena anak saya masih kecil-kecil, 4 lagi anaknya banyak, 4. Pertama sampai ya apa sih Tuhan, tak ini aku iki wis tenan-tenan bucin sama Tuhan, ya bucin sama bojo, ya bucin sama keluarga ya. Jadi sekali lagi bucin itu yang utama sama Tuhan aja, wis ojo minggir-minggir itu ya kita lakukan tugas kita sebaik mungkin. Lek enggak iku nelongso saudara. Ketika tahu itu saya nih kaget gitu loh. Ya merasa sebagai insting seorang istri pasti merasakan. Tapi pas tahu kenyataannya benar-benar stres sampai waktu kita mau berangkat pelayanan bersama-sama ke gereja hari Minggu itu. Muangkelku itu tak tahan itu ambil pisau loh saya saudara. Ambil pisau, saya mau bunuh diri, cek goblok ya. Yang seneng sana kok saya yang mati konyol dan masuk neraka kan gitu. Pas terus gini ditangkap sama anak saya yang nomor 2, masih kecil waktu itu. Ya enggak terlalu kecil, SMP kayaknya kelas 1. Jadi dia yang kena cret gitu. Darahnya muncrat terus.
Jadi di situ saya tersadar kayak orang gila, saya tersadar, saya bawa ke rumah sakit. Terus setelah itu dia bilang, "Mama jangan aneh-aneh," katanya. "Lihat Mama, itu masih kita punya 4 anak ini loh, semua itu mengharap Mama. Pikir yang di dunia ini isinya bukan cuma Papa doang loh. Mama itu dikasih kita 4 anak itu sadar mah." Waduh, izin terus ya di situ saya benar-benar melangkah beserta Tuhan. Saya biarkan semuanya, ya wis, pokoknya saya berdoa, berpuasa. Kalau dulu program gereja saya kan puasanya 40 hari, aku tak buanten setahun. Setahun anak-anak juga ikut puasa ya, ikut masuk di gua doa di rumah saya yang di Nginden. Tapi ya tidak terjadi apa-apa. Saudara, jadi butuh waktu memang, butuh waktu. Sehingga di dalam 10 tahunku tua mbak nemen. 10 tahun berikutnya lagi tua mbak nemen, saya malah dikres, tidak dikasih apa-apa. Jadi dengan 4 anak yang masih kecil ini, yang masih butuh biaya sampai sekolah selesai, ya sudah saya mengandalkan Tuhan aja. Enggak punya gajian, ya enggak, karena enggak kerja di kantoran kan gitu. Jadi kemudian saya juga masuk di properti, kemudian juga macam-macam. Terus selain itu wis duit gak ono, tapi pelayanan yang di Strength kali ini kan jalan terus. Setiap Sabtu kan orangnya 150 sampai 200. Muasa itu wis duit ngepres ya, kadang tuh cuma saya kasih mie sama ikan itu awir-awir. Mas sedikit gitu loh, karena dibagi rata kan gitu. Jadi kadang itu ada yang berterima kasih ada, tapi ada yang di muka saya itu disuntek saudara, dibuka ini apa, mikanya dibuka, oh pengekai koyong ini enggak layak gitu. Sampai terus Sabtu depannya ketika saya bawa lagi, kan rutin itu jadi. Saya bilang, yang tidak berkenan enggak usah ngambil, tak gitu ya. Yang mau aja, tapi ini saya bisanya segini, tak gitu. Loh iku wis tak seseh-sesehno tak pikir ya, kita sendiri ya enggak ngerti. Tapi di situ kemurahan Tuhan tuh, jadi ketika kita peduli sama orang lain, jadi saya lebih banyak touching person to person gitu, ngurusi orang yang sakit, orang yang meninggal, orang yang stres gitu ya. Lupa akan stresnya diri sendiri, jadi bangkit melihat orang lain tersenyum tuh kayak kitanya ini mendapatkan satu kemurahan di hati itu, wis gak ono dendam, gak ada apa, sehingga satu kali itu berjalan ya sampai 20 tahun kemudian ya. Jadi suami saya kan baru meninggal 2 tahun yang lalu. Jadi sebelum meninggal 2 tahun tuh tiba-tiba datang ke rumah gitu. Yo antara kaget ya seneng, saya mau berangkat ke gereja, sopo sih iki? Jalanan sepi, jam 6 itu kan masih sepi jalanan, kok saya iki dipuepet oleh mobil gitu. Ternyata tak buka kacanya loh, suamiku. Saya suruh balik pulang. Ngapain aku mau ke gereja gitu. Enggak, aku perlu ngomong ya, balik pulang ternyata dia ngomong, aku ini kena CA, dia bilang gitu. Jadi baliknya ke saya, aku lek wae loro, enggak punya duit, balik. Setelah oke, ya balik, hilang lagi kan gitu. Jadi yang terakhir nih CA ini yang terberat. Yang dulunya kan pernah jantung sampai kolaps. Terus pernah kayak nggak bisa ngangkat apa-apa, nggak bisa gerak. Saya bawa ke dokter juga sembuh ya. Terus hilang lagi, ceritanya hilang lagi. Yang terakhir CA. Kemudian ya udah, kemudian saya kontak anak-anak itu untuk gimana ini. Kebetulan anak saya yang pertama kan dulu pegang di NH sini. Jadi dia kenal dengan beberapa seniornya dokter itu, kemudian dioperasi, ya sembuh, habis sembuh terus kan masa COVID, jadi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa balik ke dokter, dokternya ya takut kan gitu, jadi sehingga akhirnya ikut menyebar lagi di yang lain, tadinya nasofaring jadi digeraji ini sampai mukanya mencong ya karena yang ini digeraji jadi masuk gitu, nggak ada langit-langitnya. Kemudian yang setelah COVID ini karena tidak bisa balik, merambat ke semuanya, jadi getah bening, benjol besar. Ketika benjol besar ini, ya sudah mau dioperasi yang kedua kali di dalam 2021 itu, ya udah kita kumpul lagi, kita doa.
Ternyata pada waktu mau dioperasi dokternya enggak sanggup mau operasi karena massa melekat besar sekali sehingga kalau diambil nih kan semua jaringan syarafnya kena. Tadi ya enggak jadi di kemo aja. Di kemo aja sekali, pada waktu sekali kemo keluar sembuh. Maksudnya sembuh itu kempes gitu loh. Sama sekali yang benjolan besar ini kempes. Dan dia bilang mau balik ke rumah. Mau balik ke saya gitu. Oh ya seneng, hatiku seneng banget gitu. Maksudnya puji Tuhan. Ternyata 10 hari setelah itu meninggal. Tapi saya cuma mau cerita bahwa meninggalnya juga dalam keadaan, maksudnya meskipun karena sakit, tapi dalam keadaan dia berbalik ke Tuhan. Mengerti akan semua. Yang paling penting itu adalah pertobatannya. Kemudian di dalam perjalanan saya mengiring Kristus yang 20 tahun, dana yang mepet membesarkan 4 anak, luar biasa Tuhan tuh. Mepet, enggak ngerti apa, tapi Tuhan tuh selalu cukupkan. Sehingga itu tadi berlaku firman-Nya ya dan amin 5 roti 2 ikan. Enggak ngerti gaya bayar iki apa, ada. Selalu ada. Tapi kalau di total hitam atas putih, pengeluaran saya dengan yang saya terima selalu banyakan pengeluaran. Tapi bukan untuk konsumtif loh, bukan, untuk kebutuhan hari-hari, untuk sekolah anak, untuk kebutuhan makan, pokoknya kebutuhan kehidupan yang penting, bukan untuk belanja yang enggak. Tapi Tuhan tuh selalu cukupkan sehingga pada waktu bayar sekolah aku bingung, ya apa ya caranya bayar sekolah. Kalau enggak bayar semesterannya kan enggak bisa ikut ujian, tapi Tuhan tuh selalu punya cara. Tiba-tiba anak saya dapat beasiswa, padahal nggak minta beasiswa. Jadi prestasinya bagus, ikut olimpiade yang menang dapat duit. Ya wes itu buat bayar sekolah dewe gitu. Jadi Tuhan tuh selalu punya cara. Kalau kita bucinnya sama Tuhan, itu adalah jawaban. Jadi nggak usah gentar ibu-ibu di sini. Kita harus jadi wanita yang perkasa, kokoh, kuat iman di dalam Tuhan. Itu aja. Jadi saya bersyukur bahwa anak-anak tetap saya didik dengan iman dan ilmu itu tadi, dan sudah yang 3 udah menikah, tinggal 1. Jadi semuanya juga sudah berkembang secara mandiri, baik-baik keadaannya, itu aja. Itu yang mau saya saksikan bahwa itu semua kemurahan Tuhan, bukan kuat gagah saya, bukan kepandaian saya. Saya wong sampai koyok wong edan waktu itu. Tapi sekarang puji Tuhan luar biasa, saya hanya bisa nyembah Tuhan. Makanya kalau sudah nyembah gak kuat, kudu muewek. Puji Tuhan, terima kasih. Thank you, Mar. Thank you. Terima kasih Tuhan, kok Allah yang luar biasa. Ya, memasukin tahun 24, apa yang menjadi goal kita, apa yang menjadi keinginan kita, dream kita, mungkin apa yang ingin dicapai pada tahun 23 belum tercapai semuanya, belum tergenapin semuanya. Dan akan dilanjutkan, ada harapan untuk dilanjutkan tahun ini 24. Nah, kita perlu juga merevisi, maksudnya apakah yang kita inginkan pencapaian di tahun sebelumnya itu apakah berkenan kepada Tuhan? Apakah sesuai dengan rencana Tuhan? Kalau itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan, ya udah bye-bye aja, tidak usah diteruskan. Dan kita memohon kepada Tuhan for the next, apa yang Tuhan mau kita lakukan di tahun ini. Nah, itu juga yang saya lakukan dengan anak-anak. Untuk apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, revisi ya, merefleksi diri, apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita di tahun 23. Dan Tuhan begitu luar biasanya, saya tuh dari cara berpikir itu simple. Saya tuh mau hidup itu yang enggak usah neko-neko gitu loh. Kalau hidup itu sudah, orang bilang hidup itu sudah sulit, kenapa dipersulit gitu ya. Dan itu saya setuju sih, jadi simple aja, apa yang kita kalau punya goal itu ya kira-kira yang bisa kegapai, jangan terlalu molok, jangan terlalu
Sehingga akhirnya kita stres karena itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang terjadi, Tuhan berikan back to basic. Apa sih dengan back to basic ini? Back to basic, kembali kepada dasar, kepada awal. Kalau isi gas start dari nol ya Bu, gitu ya. Kembali kepada nol. Kalau kita ingat, ini saya buat hitam. Ini belum keluar ya. Bagaimana ini? Sorry. Begitu banyaknya perintilan ini. Ini sebenarnya kerpean saya sih, laptop ini. Gimana? Ya. Back to basic. Saya mendapatkan dari Matius 6 ayat 25 sampai seterusnya. Kalau saya lihat nih backgroundnya hitam, oh orang bisa melihat kok, lihat saya toh. Mana? Oh semua di layar kecil saja. Oh kenapa enggak di layar besar? Ya udah sembarang, enggak apa-apa. Yang jelas semuanya bisa melihat. Sebab saya lihat loh kok aku sendiri yang kelihatan. Dikatakan di Matius 6:25, utamakan kerajaan Allah. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang apapun yang kamu perlukan dalam hidupmu. Seperti makanan dan minuman, dan janganlah kamu khawatir tentang apapun yang kamu perlukan untuk tubuhmu seperti pakaian. Karena pasti ada hal-hal dalam hidupmu yang lebih penting daripada makanan dan pakaian. Ibu-ibu, khawatir itu hal yang wajar bukan? Iya, wajar. Wajar menurut siapa? Menurut saya, menurut teman saya, menurut orang lain. Khawatir ya, mosok hidup di dunia enggak ada khawatir. Ya wajarlah kita khawatir gitu ya. Itu kata manusia, tetapi ini kata Tuhan. Tuhan bilang jangan khawatir. Jadi kalau Tuhan mengatakan jangan khawatir, dan kita masih merasa Allah Tuhan itu hal yang wajar lah. Aku loh masih terdiri dari darah dan daging. Jadi aku khawatir itu wajar-wajar saja. Dan apakah saya yang sudah mengerti tentang firman Tuhan bahwa janganlah kamu khawatir. Di Filipi dikatakan, worry about nothing. Pray about all things. Berarti tidak boleh khawatir apapun, tapi berdoalah untuk segala sesuatu. Tapi apakah dengan demikian membuat saya hidup itu yang sepanjang hidup saya sekarang umur 64 tahun. Tidak pernah khawatir? Apalagi setelah ditinggal suami 30 tahun yang lalu. Apakah saya tidak pernah khawatir untuk masa depan anak saya? Kalau untuk diri saya sendiri saya merasa waktu itu biarin. Aku wes sembarang, Tuhan mau ngancurin aku ancurin, tapi anakku saya enggak rela kalau masa depan anak saya hancur dengan ketidakberadaan suami, tidak keberadaan ayah di dalam hidup mereka. Khawatir, saya diserang khawatir yang satu hari pernah saya diserang khawatir yang membuat kepala saya itu penuh semua, hati, jiwa, pikiran saya itu penuh dengan khawatir. Membuat saya itu takut, enggak bisa tidur. Tidak bisa nangis juga, khawatir itu bisa menyerang dengan tiba-tiba. Dan disitulah bagaimana ujian kita untuk kita mau hidup mengandalkan firman Allah. Kerajaan Allah dikatakan bukan soal makanan dan pakaian, bukan pesta pora. Kerajaan Allah, kita kalau lihat memikirkan kerajaan, wah sesuatu yang mewah, megah, kerlip-kerlip, bling-bling di mana-mana, kemewahan ada di mana-mana, dan kenyamanan dan semuanya yang indah-indah ya, kayak di film-film kartun itu ya, tentang princess, tentang prince, queen and king, waduh luar biasa. Apakah kerajaan Allah seperti itu? Firman Tuhan mengatakan kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal apa? Kebenaran,
damai sejahtera dan sukacita. Kebenaran-kebenaran yang macam apa? Kebenaran yang berdasarkan standarnya adalah Allah, firman Allah. Di ayat berikutnya dikatakan, perhatikanlah burung-burung ya, itu seterusnya di udara yang tidak menanam tapi dipelihara Tuhan. Tetapi Bapamu yang di surga menyediakan makanan bagi burung-burung itu. Ketahuilah, kamu jauh lebih berharga di mata Bapamu daripada burung. Kalau kita tahu penciptaan Allah, kenapa saya kasih backgroundnya gelap? Karena kejadian pada awalnya dunia itu semuanya gelap. Kemudian Tuhan berfirman, jadilah terang, sehingga terang itu ada. Back to basic, kita gelap gitu ya. Dan burung diciptakan Allah pada hari keberapa? 3, 4? Semua diciptakan Allah, komplit baru diciptakan manusia yang sesuai dengan image Allah. Jadi kita tuh yang sangat berkuasa untuk alam semesta. Dikatakan kamu itu lebih berharga daripada burung, katanya Bapak. Jadi tidak usah khawatir. Lagi pula kekhawatiranmu tidak dapat memperpanjang umurmu sedetik pun. Sedetik pun loh, dengan khawatir kita tambah panjang umur, malah kita tambah pendek umur 5 tahun kalau kita hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Malah mungkin 10 tahun lebih pendek hidupnya karena hidup dalam kekhawatiran. Matius 6 ini mengatakan bahwa jangan khawatir, utamakan kerajaan Allah. Sekarang pilihannya, apakah hidup kita mau mengikuti firman Allah atau kalau Allah memberi keindahan sedemikian rupa, ini ceritanya tentang bunga bakung ya, yang ditenun Allah demikian indahnya, lebih indah daripada tenunan kain Salomo. Yang Salomo adalah raja yang paling top kekayaannya, yang tidak bisa ada yang melebihi kekayaannya. Dia mempunyai jubah yang begitu indah, tetapi itu jubah buatan manusia. Yang bunga, yang ciptaan Allah itu jauh lebih indah daripada Salomo punya jubah. Kepada tumbuhan liar, kalau Allah memberi keindahan sedemikian rupa kepada tumbuhan liar, padahal tumbuhan itu hanya hidup dalam waktu singkat. Kemudian layu dan dibuang ke dalam api, maka yakinlah bahwa Dia pasti lebih memperhatikan kamu daripada tumbuhan itu. Tumbuhan diciptakan pada hari berapa? 3. Kita diciptakan pada hari terakhir dan sesuai image Allah. Jadi we are way precious, mulia karena sesuai dengan image-nya Allah. Kita mempunyai otoritas akan tumbuhan, binatang. Dan Dia juga akan menyediakan pakaian bagimu. Hai kamu yang kurang percaya kepada Allah. Jadi kalau kita khawatir, itu kita adalah orang yang tidak percaya kepada Allah. Kita yang meragukan akan kuasa kebesaran Allah. Kita meragukan akan kebesaran otoritas Allah, kemahabesaran Allah, kemaha penciptaan Allah di dalam hidup kita. Jadi 31 dikatakan, kita sama-sama bilang, tidak usah khawatir memikirkan apakah yang akan aku makan, minum, pakai. Sandang, pangan. Papan tidak ya? Papan itu kediaman. Nah, selanjutnya, semua hal itu selalu dikhawatirkan oleh siapa? Nah, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita khawatir, kita sama seperti dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bapamu yang di surga yang sudah tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita tahu ya, kita belum berdoa, Tuhan sudah tahu isi hati kita. Jeroannya kita itu kayak apa, Dia sudah tahu kebutuhannya kita. 33, hal yang kamu harus utamakan adalah, kita baca bersama-sama, hidup dengan cara yang sepatutnya sebagai warga kerajaan Allah. Dan Dia akan memberikan juga semua yang kamu perlukan. Karena itu utamakan kerajaan Allah. Luar biasa ya, jelas ya, enggak usah diterangkan, kita sudah mengerti apa itu kekhawatiran dan bagaimana kita perlu overcome, menang dari khawatir itu. Jangan khawatir itu dipelihara, iya orang sana khawatir, orang sini khawatir. Pak Jokowi juga bilang bahwa ini tahun tidak menjanjikan sehingga kita ikut khawatir. Apa kata presiden pun itu manusia, kita mau mengikuti kata manusia,
setinggi, selevel tingkat apapun, atau kepada Allah yang more levelnya tidak ada bandingannya. Sekali lagi dikatakan, maka janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena tiap-tiap hari mempunyai pergumulan sendiri. Cukuplah jalani pergumulan hari ini, jangan tambahi dengan pergumulan dari hari yang akan datang. Kita seringkali overthinking, gimana ya? Ya tadi Maria mengalami ditinggal suaminya dengan cara hilang, lenyap di gondol wewe gombel. Suami saya diambil Tuhan. Sama-sama enggak punya suami. Di usia muda dengan tanggungan anak yang harus ditanggung sendiri sebagai mama. Khawatir untuk masa depannya. Bergumul hari ini. Jadi tiap hari itu kalau sudah malam, aduh lega ya Tuhan sudah melewati hari ini dengan kemenangan. Semuanya sudah terjalani dengan baik, anak makan dengan baik, punya pakaian yang tidak kepanasan kalau panas, tidak kedinginan kalau dingin, semuanya tercover. Sudah bersyukur gitu ya. Sepanjang hari itu dan Tuhan siap untuk mujizat-Mu besok. Nggak tahu besok akan terjadi apa. Pergumulan sehari cukup sehari dan kita perlu bergumul. Bergumul itu apa? Ada peperangan, ada suatu perjuangan. Kemenangan terjadi kalau kita melakukan perjuangan. Kalau kita tidak melakukan perjuangan, hidup santai aja, tidur aja, lihat drakor aja. Terus makan apa seenaknya, anak sego, ambil apa kerupuk kecap gitu ya, sambal cukup gitu ya. Cukup wareg, tetapi apakah sehat gitu ya? Enggak sehat gitu ya, protein ternyata perlu loh ya, Bu. Ya, saya juga pernah ngalamin sesek. Terus saya ke UGD, kenapa ya saya ngomong sama dokter, ya dokter teman gitu, internis, dia bilang, ayo ke UGD aja tak cek. Dia bilang, kebanyakan makan sayur, kurang protein, katanya gitu. Jadi sesak karena GERD-nya naik, sehingga mempengaruhi pernapasan. Kayak orang kayak mau jantung gitu. Karena kurang protein saya juga. Sayur kan bagus, sayur supaya kolesterol semuanya hilang. Ya betul sih. Tapi kalau kebanyakan semuanya, kalau kebanyakan over banyak atau over rendah itu enggak bagus. Yang normal, yang standar ya. Dan hidup kita, yaitu pergumulan itu perlu. Kalau kita enggak ada fighting spirit, kita akan jadi pijakannya iblis untuk kita dihancurin sama si iblis. Jadi kita perlu fighting untuk membuat ada iman bertambah, penyerahan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jadi berserah itu bukan pasif, tetapi ada aktif. Ada suatu keaktifan. Kita akan mengalami kemenangan kalau kita itu berperang. Dan kita kalah kalau kita santai-santai aja karena kita menjadi jajakannya si iblis. Selanjutnya, apa yang Tuhan mau katakan? Apakah hidup kita mengikuti standar ilahi atau manusia? Kita ingat Yesus. Yesus itu dalam kehidupannya, dia adalah ilahi, mempunyai hidup yang ilahi karena dia adalah anak Allah dan dia itu adalah Allah itu sendiri. Tetapi dia ya very human being, dia bisa capek, dia bisa ada emosi, sempat marah waktu mengobrak-ngabrik rumah Allah yang dibuat jual beli. Enggak sopan itu orang-orang. Melakukan semena-menanya terhadap rumah Allah, tidak menghargai untuk kebutuhan diri mereka sendiri, berjual beli di rumah Allah. Obrak-abrik. Yesus pada waktu dia mau disalib, dia doa di Taman Getsemani, dia merasakan ketakutan, kecemasan, kesedihan. Kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Flashnya, manusiawinya muncul sekali. Tapi dia juga waktu dicobain kalau kita melihat. Waktu dia dicobai oleh iblis setelah dia puasa 40 hari. Lebih hebatan Maria loh, dia puasa 1 tahun loh.
selalu ya orang puasa kan tentunya lapar. Dan iblis tahu, iblis itu tahu. Dia tuh kelemahannya kita, titik lemahnya kita di mana dia tuh sangat tahu. Tapi bukan berarti dia pinter, dia tetap bodoh sih. Kalau kita tahu dia bodoh, jangan kita mengagungkan iblis. Memang iblis itu pinter loh. Dia tahu loh kelemahanku. Saat aku lemah diserang dia. Jadi aku lemah, aku kalah. Itu mengutamakan, menonjolkan siapa? Seneng iblis, iya toh, aku hebat toh. Aku menguasai hidupmu toh. Kita tahu iblis itu tahu, tapi dia bukan pinter. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, singa ompong. Kita mengandalkan firman Tuhan, kayak Yesus mengandalkan firman Tuhan. Waktu dia dicobain pada saat dia lapar, iblisnya datang, ini loh batu jadikan roti. Kamu lapar toh? Ini ada batu, jadikan roti aja. Selalu Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya. Kemudian iblis enggak gentar loh. Dia tidak stop sampai di situ saja loh. Dia mencari celah lagi. Yesus loh yang dicobain. Dibawalah Yesus ke gunung. Jika engkau anak Allah, jatuhkan aja dirimu. Dia tahu kalau dia anak Allah. Jatuhkan, nanti ada malaikat-malaikat yang menopang tangan. Menopang engkau sehingga engkau tidak terjatuh. Bisa terjadi ya, sangat bisa. Yesus tahu itu, dia sangat tahu. Tetapi Yesus mau ngikutin itu, kamu menantang aku itu. Iya, aku akan lakukan. Kamu bisa melihat bahwa aku tuh memang anak Allah. Apakah Yesus melakukan gitu? Ngapain? Itu bukan levelnya dia mau bersaing dengan iblis. Dia bilang tertulis. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Semuanya Yesus katakan itu tertulis, itu tertulis. Jadi dia base-nya, standarnya dia adalah firman Allah. Kemudian dibawa lagi, belum capek-capeknya loh si iblis ini. Dia liatin, wah kota yang begitu indah. Ini tak kasihkan kepada kamu. Pikirnya Yesus, kamu tuh siapa aku? Siapa? Iblis itu tidak tahu sungkan, tidak tahu malu, tidak tahu. Dia akan berusaha. Tuhan Yesus berkata, enyahlah engkau sebab ada tertulis. Semuanya basicnya Yesus mengatakan itu adalah firman Allah. Dan kita sebagai anak-anak Allah, bagaimana hidup kita? Kita hidupnya standarnya ilahi, yaitu firman Allah, atau manusia khawatir biasa, aku juga khawatir, gak apa-apa. Jangan di-maintain khawatir itu, kita harus enyahkan, karena itu bukan dari Tuhan. Tuhan bilang jangan khawatir, kenapa kita khawatir? Berarti kita tidak mempercayai Allah. Standar kita di dalam kehidupan, apakah ilahi atau manusia. Banyak hal-hal yang bisa membuat kita menjadi lemah. Banyak hal-hal yang membuat kita menjadi menurunkan standar hidup kita. Dan itu semuanya tergantung daripada kita. Overthinking, seringkali kita overthinking. Plannya begitu maju 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, apakah itu bagus? Bagus-bagus aja. Apakah itu salah? Enggak salah. Maka kembali lagi semua plan, goal, setting, semuanya itu kita kembalikan kepada Tuhan. Apakah ini berkenan kepada Allah? Pada masa COVID, nobody knows bahwa akan terjadi COVID mendunia selama hampir 3 tahun. Semua usaha banyak orang bangkrut karena plan-plannya kredit ke bank segini dengan harapan sudah diatur, sudah diplankan, dikalkulasi bahwa itu akan tercover dan tidak akan mengalami kerugian tetapi keuntungan. Dengan adanya COVID semua dihancurkan semua plan-plan itu sehingga banyak businessmen, business women yang hancur, perusahaan-perusahaan yang hancur, bankrupt karena tidak sesuai, tidak terjadi. Itu Allah yang otoritas dalam hidup kita. Jadi utamakan kerajaan Allah. Standar kita adalah standar ilahi, bukan standar manusia. Bagaimana untuk kita bisa mengikuti standarnya Allah? Bagaimana kita bisa mengetahui hidupku ini berkenan kepada Allah enggak? Hidupku ini sesuai dengan rencana Allah enggak? Tadi Bu Lika
menyaksikan bagaimana pemeliharaan Allah dalam hidupnya, penampilannya yang wow ya. Kalau lihat Bu Liga itu wow gitu ya, konglomerat banget gitu ya. Dia tuh barang yang 50.000 kalau dipakai dia bisa jadi 50 juta gitu ya. Anugerah gitu ya. Dan kita jangan menilai orang tuh dari packagingnya tok gitu ya. Ternyata semuanya itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepadanya. Bukan dia yang mengeluarkan dengan koceknya sendiri. Tapi pemberian daripada Allah. Saya pun juga mengalami hal yang sama. Jadi setiap kali apa yang saya pakai itu semua itu ada story-nya gitu loh. Ini yang bagaimana Tuhan memberkatinya. Ini yang bagaimana. Semuanya itu ada story-nya. Dan story-nya adalah His story. Story-nya Allah. Itu yang terjadi. Dan itu bisa dilihat dari outlook. Dan itu karena dari insight yang membuat itu bisa terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini sebagai akhirnya saya katakan hidup yang melekat kepada Allah. Sesuai dengan tema dari gereja di sini. Bagaimana merealisasikan hidup yang melekat kepada Allah? Yaitu satu, menghidupin firman-Nya. Apa yang firman Tuhan katakan pada hari itu kepada kita? Just do it. Lakukanlah. Hidupilah. Gak usah harus menghafal atau membaca dari Kejadian sampai Wahyu baru kita bisa menjadi pelaku firman. Gak usah. Dalam hidup saya menjalani kehidupan sebagai janda 30 tahun ini. Saya hanya pegang janji firman Tuhan itu cuma 2. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita loh penerangannya cuma selangkah kita. Gak bisa menerangin sampai ke depan. 2 meter ke depan gak bisa. Sehingga saya tuh hanya melihat firman Tuhan hari ini untuk aku apa. Dan ayat yang kedua adalah Bapa, Allah adalah Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda di kediamannya yang maha kudus. Nah, firman itu yang saya pegang sampai hari ini. Membuat hidup saya dicukupkan. Jehovah Jireh itu terus terjadi di dalam kehidupan kami. Anak saya 2 yang Tuhan anugerahkan kepada saya. Yang 1 31 tahun menikah dengan istri yang very godly women. Dan dikaruniain anak, saya udah punya cucu. Tanggal 17 nanti 1 tahun cucu saya, lucu banget gitu ya, cewek. Kemudian anak saya yang kedua, perempuan, Elizabeth, kuliah di Unpar semester 5. Dan Tuhan melakukan hal yang indah. Dan kalau dulu dia sangat bermasalah waktu saya raise her up. Banyak hal yang membuat berdarah-darah sepertinya. Secara emosional, secara apa. Untuk anak yang spesial yang Tuhan berikan kepada saya. Bukan special needs ya. Anak anugerah yang Tuhan berikan kepada saya. Dan sekarang saya bisa melihat, saya bangga sekali dengan karya Allah yang terjadi di dalam hidupnya. Dia melekat, dia mengenal Allahnya, dia mengalami Allah Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga perubahan yang luar biasa terjadi di dalam hidupnya. Dan dia anak yang menjadi kebanggaan saya. Tuhan begitu luar biasanya. Ya saya selalu terapkan, tidak usah kita tuh muluk-muluk. Firman Tuhan apa kepadamu hari itu? Just lakukanlah. Sekarang kita kalau perjamuan kudus ya, ada ayatnya ya, seneng ya. Ayatnya itu apa? Wah, ya sudah, aminin itu. Dan jadikan itu suatu daging, yang benar-benar daging. Bukan hanya sebagai mengingat akan darah dan tubuh Yesus. Tapi benar-benar jadikan itu menjadi daging. Dihidupin. Kedua, melepas kebiasaan hidup yang tidak relevan dengan firman-Nya. Khawatir itu biasa gitu ya. Terus tradisi-tradisi itu loh. Kita tuh punya tradisi, setiap daerah, setiap suku tuh punya tradisi. Tradisi itu adalah hukum manusia yang dibuat bertahun-tahun karena kebiasaan menjadi kebiasaan. Contohnya ke kuburan ya. Kita ke kuburan kan kalau cengbeng gitu ya. Atau tidak hanya cengbeng, oh mau ini anak saya mau ke luar negeri, keluar kota untuk sekolah. Ayo pamit sama emak engkong ke kuburan. Ditepuk 3 kali. Mak, Kong, ini saya datang, saya mau pamit, saya mau sekolah, doain ya Mak Kong supaya saya berhasil sekolahnya. Tradisi-tradisi macam ini, apakah di sini masih melakukan seperti itu?
bertobat ya, jangan lakukan itu lagi. Saya dulu karena papi mami saya bukan Kristen, backgroundnya, saya suka gitu, tepcing beng, disuruh ke kuburan, terus bawa Yosua gitu kan, disuruh tepuk 3 kali, enggak tahu itu apa maksudnya 3 kali. Terus bilang, Mak Kong, Lian ya, saya panggilannya, Lian datang, yaitu minta restu untuk sekolahnya berhasil. Hah gitu ya. Waktu itu saya sudah mengenal Yesus, saya waktu disuruh gitu saya enggak mau, tapi dimarahin sama papi mami, enggak sopan kamu ya, enggak menghargai nenek moyang. Saya lakukan, tapi dengan yang rasanya aneh gitu ya. Dan akhirnya saya berani untuk mengatakan, no, I don't want to do it again gitu ya. Itu sesuatu yang kebodohan. Dan akhirnya mereka juga enggak bisa memaksa saya. Apa tradisi apa lagi yang sering kita lakukan di dalam hidup kita? Tradisi, oh iya ya, menurut gitu ya, dulu engkong, emak atau makco apa itu ya, cangga nenek moyang atau papa sebelum meninggal dia katakan, jangan pernah kamu menikah dengan atau berhubungan dagang dengan yang rasis-rasis gitu ya. Terus itu kita pegang sebagai hukum keberhasilan, kebahagiaan hidupku untuk mengikuti nasihat dari orang tua sebelum dia meninggal. Biasanya kata-kata terakhir itu kan yang dipegang teguh. Itu sebagai wasiat, sebagai apa. Kita harus lihat standarnya itu yang dikatakan itu standar ilahi atau manusia. Ataukah ini dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak ada, Yesus tidak pernah rasis. Saya menikah dengan orang Jawa. Tidak ada rasis. Pertentangan karena dipertentangkan oleh orang tua saya karena saya menikah dengan orang Jawa. Kami dari keturunan Cina, Cina pun juga sudah gado-gado, nggak bisa bahasa Cina tapi mengatakan Cina, ya malu juga kan ya harusnya. Dan itu terjadi dan apakah itu sesuai firman Tuhan? Karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kami tidak mau mengikuti tradisi yang itu. Dan kami menikah bukan karena mau membuktikan bahwa kami adalah no. Kita juga bertanya kepada Tuhan, apakah ini memang dari Tuhan? Kalau tidak dari Tuhan ya kami tidak akan menikah. Dan Tuhan melihat pernikahan itu, akhirnya papi saya yang begitu menentang, akhirnya mau menerima Tuhan Yesus. Ya, ini tentang melepas kebiasaan hidup yang tidak relevan dengan firman-Nya. Kita tuh terlalu banyak hukum-hukum yang kita buat sendiri, yang seakan-akan itu adalah hukumnya Allah. Nah, apakah kita berani melepaskan hal-hal yang tidak sesuai dengan standarnya Allah? Hidup yang mempunyai buah roh. Apa buah roh? Ada 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9. Apakah itu sudah nampak dalam hidup kita sehari-hari? Apakah orang bisa melihat buah roh itu ada di dalam hidup kita? Ya, plug in God. Hidup yang melekat itu ada gambarnya Alkitab, ada colokannya. Ya, kita mencolokkan diri kita kepada Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Itu yang menjadi landasan hidup kita. Amin. Itu aplikasikan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita nampak Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita. Orang bisa melihat. Orang kalau bisa melihat kita hidup dalam kemenangan. Tanpa kita ngomong aja orang akan, kamu ini kok kelihatannya happy terus ya. Apa yang menyebabkan kamu happy? Kamu kok kelihatannya diberkatin Tuhan ya. Penampilanmu bagus selalu ya. Apa itu ya yang membuat kamu seperti ini ya. Kita bisa menceritakan bahwa that is all about God. Siap untuk melakukan ini? Siap untuk meninggalkan hal-hal yang tidak relevan? Yang kata dunia oke. Kita kembalikan apakah kata Allah oke? Kalau kata Allah tidak oke, buang. Kalau itu sesuai dengan Allah, oke, aku akan hidupin, aku akan lakukan. Mari kita berdoa.